Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast horor Baraya Orang Sunda. Uh, Bang Yuda. Iya, kenapa Bang Koh? Lu hari-hari ini ngerasa cuaca itu lagi nggak bagus gak sih? Iya, cuacanya tuh lagi gak enak banget sebeneran. Apalagi malam ini dan dari tadi sore sih, Oh, gak enak banget. Itu tahu nggak Bang? ada nggak pengaruhnya apa? Apa tuh? Eh, seremnya itu atau terpengaruhnya itu sama apa? Apa? Dari tadi sore tuh kejadiannya mulai pas gempa. Di daerah Sumedang ada gempa, meskipun skalanya kecil, Oh, cuma oh, 2,8 skala liter, tapi pengaruh iya, iya. cuacanya itu lumayan loh. Apalagi ini malam Jumat, pas banget. Pengaruh cuacanya ke apa yang beda? Ekstrim kah atau enggak gitu? Jadi cuacanya ini tuh kayak kayak gimana ya bang? Dibilang ekstrim banget enggak, tapi kadang mendung, kadang panas, mendung lagi gitu. Tadi pun sempet hujan, apa ya, hujan tapi panas gitu bang di dalam rumah tuh. Pas Gerah sore, gitu ya. gerah kayak gitu. Hmm. Dan satu, entah itu mitos atau itu emang kayak gitu, aku juga nggak tahu bang, karena aku udah ngalamin dua kejadian. Dulu Oh, waktu di alun-alun Sumedang tuh belum pernah ya. kejadian banjir, dan pada waktu itu sempat banjir semata Iya, iya. kaki. Itu masih daerah Jawa Barat kalau nggak salah ya, itu yang Ah, longsor di Garut. Garut. Iya, Oh. itu yang pertama. Oh, itu kejadiannya yang pas habis gempa gitu loh, pokoknya gitu ya. Apa gimana sih? Iya, jadi pas banjir dulu, seminggu Mm-mm. seminggu setelah kejadian itu kalau nggak salah ya, itu langsung di Mm-mm. Garut longsor. Pertama aku nggak terlalu nanggepin. Yang kedua kali Mm. adalah sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Aku lagi di Ya, rumah, kejadiannya sore ya. setengah dua, itu gempa lagi, Mm. daerah Sumedang, deketan lah sama daerahku, Ya. daerah Cimalaka tuh. Dan itu lumayan besar, lumayan agak lama juga, sekian detik. Itu seminggu dari situ kejadian yang gempa di Cianjur itu loh bang, Iya, iya, yang iya, iya, besar. iya, iya. Makanya sampai sekarang aku masih kayak kesuges, entah itu sugesti atau nggak tahu kenapa, jadi rasa khawatir gitu loh bang. Ya mudah-mudahan sih nggak terjadi ya, Oh, kita berdoanya. iya, 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 iya. Tapi kalau Karena disangkut pautkan, kayak ada sesuatu yang misteri apa gitu kan. Ketika ada sesuatu di daerahku terjadi bencana, ada bencana lain yang besar gitu di daerah lainnya. Entah itu sebuah kebetulan atau hmm, apa, aku juga nggak tahu bang. hmm. Jadi Kayak gini gitu. Bang Yuda, Kenapa tuh bang? dari berdasarkan cerita lu barusan ya, gue jadi ingat satu film di Indonesia ya, film horor gitu. Hmm? Nama filmnya itu Keramat. Pernah tahu gak film Keramat? Film sempat Nah, pernah dengar, gimana tuh? iya, jadi film itu ceritanya jadi dari kisah gempa, tapi di balik gempa Bantul itu tuh nggak, gempa Bantul Jogja yang waktu itu parah tuh. Oh, iya 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 iya. Nah, katanya sih film itu diangkat dari cerita itu. Entah ini Oh, cerita real atau apa namanya, cerita karangan ya. iya. Cuman akhirnya di dalam cerita itu berkaitan antara suatu bencana sama kejadian mistis yang bersamaan gitu. Mm-mm. Gitu, gitu. Makanya makin kesini tuh sebenarnya kayak kita di secara nggak langsung dituntun buat ke eh, cerita atau ucapan-ucapan orang tua dulu gitu loh bang. Kayak semacam Iya, iya, iya. ramalan yang kita ketahui lah, yang terkenal salah satunya Jayabaya kayak gitu. Dan gimana ya, kita nanggepinnya juga, percaya, terlalu percaya juga jangan gitu. Tapi kalau kita nggak percaya, udah ada Iya, iya. kejadiannya kayak gitu loh bang. Jadi Iya, iya, iya. bener-bener wah, banyak misteri lah. Itu kan secara alam ya. Mm. Tapi emang ya Bang Ida ya, nggak tahu kenapa ya. Kalau kita ngomongin soal alam ini ya, Mm-mm. eh mungkin cerita yang paling
itu stream ya. Itu kayaknya berbau dengan alam gitu, kayak lautan, gunung. Iya, serem bang. Apalagi kalau udah mistisnya di daerah pegunungan kayak gitu kan. Dari seorang Hmm. pendaki yang mengalami kejadian hal-hal yang mistis di pegunungan. Banyak banget bang Lo kejadian-kejadian pribadi kayak ada gitu. gak Gimana bang? dari lo pribadi pernah gak sih ngalamin satu hal mistis yang berkaitan dengan gunung atau laut gitu, yang pernah lo alamin gitu? Yang pernah dialamin ada bang. Waktu itu lagi ngecamp, lagi mau ngecamp gitu kan. Posisinya kita berangkat sore dan itu nyampe nyampe ke tempat camp tuh maghrib bang. Itu hujan gerimis dan setelah kita bikin camp tenda gitu, hujan Iya, kan masih masih ada tuh gerimis. Itu kita neduh dulu dan iya. itu mungkin pertama kalinya bang aku tuh denger langsung secara langsung suara Mbak Kun lagi nangis. Itu makin deket Jam bang. berapa? Itu posisi jam setengah 7 malam bang. Lagi pas-pasnya tuh Oke. hujan gerimis. Itu dari kejauhan tuh, dari suara yang terkecil sampai bener-bener udah kayak di depan apa namanya, pintu buat masuk tenda tuh. Semuanya bang, gak ada yang berani buka gitu. Itu kenceng banget bang, kayak udah di sekeliling kita gitu, udah ngelilingin tenda kita gitu. Itu semuanya denger. Semuanya denger dan gak ada Oh. satupun yang berani buat Mm-mm. berkata. Kita cuman saling ngelirik ngelirik. Dan di situ yang bikin gue panik, kita bawa anak kelas 6 SD bang, yang baru pertama kali naik naik gunung. Itu udah pucat banget bang mukanya, sumpah. Pengalaman yang gak bakalan gue lupain itu bang, tentang suatu mistis di gunung, daerah alam pegunungan tuh. Dan kalau dari abang Terus, sendiri gimana tuh? Pernah nggak ngalamin hal-hal yang kayak gitu oh, bang? kalau di gua sih sebenarnya gua pribadi itu termasuk orang yang mungkin hampir jarang banget ngelihat bentuk ya, secara bentuk gitu ya, Mm-mm. si makhluk-makhluk tersebut lah. Cuman kalau berupa suara atau berupa wujud lain ya, wujud lain tuh kayak misalkan bisa jadi itu keris atau apa, itu pernah sih gitu. Kalau di gunung, selama gua naik gunung ya, Mm-mm. kebetulan kan emang gua lumayan suka naik gunung ya. Total mungkin udah hampir 6 gunung lah gitu di Jawa gitu. Iya iya. Nah yang paling ekstrim itu menurut gue pengalaman horor gue di gunung itu di Gunung Cermai lah. Oh daerah Waktu Kuningan ya. gue, iya betul, Mm-mm. daerah Terus terus. Kuningan. Jadi posisinya gue naik udah terlanjur sore, udah jam 4-an lah. Itu baru mau naik, belum sampai pos 1 aja udah ada orang, udah ada 4 orang bawa tandu. Gue entah itu orang siapa lah gitu ya. Dia bawa tandu kayak kantong mayat gitu, pakai bambu gitu kan. Mm-mm. Lu tau gak sih kayak kantong mayat tim sar gitu, Basarnas kan, warna oranye gitu kan, panjang. Iya iya. Ditandu sama mereka, mereka mikul 4 orang. Gue sempat iseng nanya gitu kan, mang apaan tuh mang, kata gue gitu kan. Gue nggak tahu isinya apa, kata dia. Enggak apa-apa udah, kata dia gitu kan ya. Mm-mm. Hati-hati aja di atas, kata dia gitu kan. Dia cuma ngomong kayak gitu tuh. Gue Mm. kebetulan naik waktu itu cuma 3 orang. Nah udah, selama perjalanan naik sih nggak ada hal-hal yang aneh-aneh ya. Iya iya. Sampai akhirnya jam 9 malam gue nyampe di pos 4 lah. Itu nama posnya Arban tuh. Mm-mm. Nah di pos 4 itu gue berencana mau bikin tenda nih. Pas mau bikin tenda, ada orang yang ngelarang gue bikin tenda di situ. Kata dia gini, Mas jangan bikin tenda di sini gitu kan. Kata gue, emang kenapa? Di sini tuh kalau menurut cerita kebanyakan pendaki, di sini katanya sarangnya lah, atau perlintasan mereka lewat lah gitu kan. Ini kalau kata dia ya. Jadi ada pendaki yang turun gitu, ngasih tahu gue. Mm-mm. Emang pada saat itu nggak ada satupun tenda di situ waktu gue lagi nenda gitu kan. Mm. Padahal secara dataran itu enak banget buat bikin tenda, datarnya landai, nggak banyak pohon gitu kan. Tapi kok nggak ada yang bikin tenda gitu.
ternyata setelah dikasih tau kayak begitu sama dia, gue bilang oh ya udah makasih mas gitu ya. Orang itu pada turun, gue tetap bikin tenda akhirnya kan, karena gue udah capek banget kebetulan itu. Ditambah itu juga gue nggak peduli sama hal-hal kayak gituan kan. Akhirnya gue langgar lo omongan itulah. Ya udah bikin tenda. Selang 1 jam deh. Anjing suara kuntilanak. Selang suara kayak orang nyinden gitu kan. Gue masih positive thinking tuh. Iya kata gue masih positive thinking. Ini mah hajat. Jadi yang denger doang itu teman-teman gue yang lain. Aduh suaranya putus-putus nih. Akhirnya setelah gue dengar suara sinden itu, yuk lanjut bang. Nah, akhirnya setelah gue dengar suara sinden itu, gue masih santai. Udahlah, gue nggak peduli lah soal suara sinden itu. Sampai akhirnya jam 12 malam ada pendaki turun nih. Iya ada pendaki turun. Gue tanya sama ada 5 orang pendaki kan. Gue tanya sama pendaki itu, bang, kok turun malam-malam kata gue gitu. Jadi ada 1 orang pakai kerudung perempuan, dia diem aja melotot matanya ke gua. Cuman 4 yang lainnya laki-laki kan. Terus Gua nanya sama yang laki-lakinya, bang, kok turun malam-malam kenapa kata gua gitu. Kata dia, ini bang teman kita kesambet kata dia gitu kan. Kata dia kesambet tuh. Tapi posisi si perempuan itu lewat tuh sambil matanya tuh noleh ke tenda gua. Dengan tatapan sinis lah gitu kan. Ya udah. Sampai akhirnya gue bangunin teman-teman gue, bangun kata gue gitu kan. Nih udah nggak beres nih, gue takutnya makin ngaco kan. Gue udah turun. Jadi akhirnya malam itu juga gue nggak pakai besoknya nerusin ke atas. Malam itu juga gue beresin tenda. Gue ikut turun sama rombongan yang tadi. Gue kawal tuh dia tuh. Gue takutnya kenapa-napa kan. Kata gue, bang, tunggu kata gue. Ntar gue barengin ke bawah kata gue gitu. Iya. Wah suaranya putus-putus lagi nih. Aman sih, mas. Suaranya putus-putus nih bang. Wah. Cek. Nah oke aman. Tapi gue aman sih mood gue nih. Oke. Terus pas ikut bareng turun gimana tuh? Ya, pasti udah sampai Posimaksi. Jadi kan di Posimaksi itu ada 1 rumah yang dikosongin sengaja buat para pendaki buat istirahat kan. Ngomong kayak gini, udah lu diam aja kata gue. Gue udah perasaan gue udah gak enak nih. Gue biasanya kalau feeling gue udah gak enak begitu. Terus feeling gue udah gak enak kayak gitu, ada aja kejadian-kejadian apesnya lah gitu. Lagi naik gunung nih kata gue. Nah ternyata punya cerita di pos 4 yang tempat gue ngecamp itu, selain tempat kalau kata orang-orang mah tempat transaksinya para jin lah, pasar jin lah di Gunung Cermai gitu. Ditambah lagi jalurnya harimau lewat, harimau apa sih, macan kumbang ya yang hitam ya? Iya macan kumbang. Iya macan kumbang tuh. Ya untungnya aja ya, gue sih nggak tahu ini entah kebetulan atau gimana, mereka pada lewat sampai akhirnya gue mutusin untuk turun. Nah pas di bawah itu di kamar itu si perempuan ini teriak-teriak nih yang kesurupan nih. Teriak-teriak, matanya melotot, nunjuk-nunjuk ke arah gua. Kebayang ya, dong. Udah. Gua kan sebenarnya penakut ya. Gue sebenarnya penakut kalau hal begituan ya. Cuman karena posisinya terdesak, jam 12 malam, karena nyampe pos itu kan jam 1-an lah. 1 jam kurang lebih turun ke bawah kan. Iya. Terus Bang. Gitu tau gak lu? Ini sosokan jadi ustadz dadakan ya kan. Gue baca. Ya cuman karena mungkin udah terlalu
jam 2 kan, sampai jam 2. Mm-mm. Akhirnya datanglah ustadz atau tokoh setempat yang ngebantuin untuk ngeringanin beban kesurupan ya. Mm-mm. Jadi kalau kata si ustadz ini, kalau versinya ternyata emang si perempuan ini bukan dari jin di Gunung Gede di Gunung Ciremai tersebut. Jadi dia itu emang ternyata diikutin sama, ya kalau istilah orang-orang pada umumnya mah ada ininya lah, ada faktor turunan dari nenek leluhurnya lah gitu. Oh iya, pengawal turunan gitulah ya. Iya, soalnya dia ngomong kayak gini, Mang. Waktu lagi di kesurupan dia ngomong kayak gini. Hmm. Saya sayang perempuan ini. Kalau bahasa Indonesianya ya, saya sayang Mhm. perempuan ini. Kalian jangan pada macam-macam sama dia. Saya sayang sama dia, sama perempuan ini gitu. Cuman pakai nada Oh. yang rintih, pakai nada rintih, terus secara aksen itu dia logat Jawa gitu kan. Oh. Iya ya. Kayak ngasih tahu gitu ya, kalau kalau Raga ini tuh ada yang sayang banget sama Nini Raga gitu. Jangan sampai macem-macem gitulah kalau Iya. istilahnya. Nah, kalau pengalaman horor gue sih kayaknya selama gue naik gunung itu sih. Gue soalnya nggak terlalu percaya sama hal-hal begituan ya. Jadi akhirnya gue jarang nemuin hal-hal begitu. Hmm. Kalau pengalaman teman-teman gue sih ada aja, cuman gue nggak mau cerita soal itu lah. Biar Iya. orang langsung aja tercerita gitu. Nah, benar-benar sih. Biar Begitu Mang lebih Yuda. detail juga kan kalau orang yang mengalaminya langsung. Kalau diceritain lagi dari Oh, teman oh. kayaknya kurang seru aja gitu. Gitu. Oh Betul. iya, lupa kan kita saking saking Apa apa tuh? ya, saking antusiasnya kita udah podcast, lupa lo ngasih tahu buat teman-teman kan yang dengerin di family ataupun yang dengerin kita di YouTube. Jangan lupa gitu kan, Ya. subscribe, like, and comment dan share YouTube channel kita di Barai Orang Sunda. Itu isinya tuh semua podcast yang kita lakuin di Barai Orang Sunda tuh kita upload di YouTube juga, Bang. Itu. Nah, jadi gini ya kawan-kawan. Kebetulan emang di Baraya Orang Sunda ini ada beberapa tema podcast emang itu ya. Iya, bener Ada banget. yang temanya umum, ada yang keseharian, ada yang horor, ada juga yang podcastnya itu ada topiknya lah, ada temanya gitu. Betul. Dan itu tuh dijadwalinnya itu setiap malam Senin, malam Rabu, dan malam Jumat. Contohnya sekarang, dan spesial horor tentunya di malam Jumat dong, biar suasananya juga dapet gitu kan. Nah, by the way Mang Yud, Oh, kenapa? malam ini kan kita setiap podcast itu kan kita selalu menghadirkan narasumber yang nggak punya kerjaan malam-malam ya, makanya dia mau cerita. Kalau dia kerja nggak bakal bisa. Bener Mereka banget. nih nganggur, Kalau malamnya pengangguran aja yang banyak. gitu. Kalau siangnya mereka kerja gitu kan. Kalau malamnya aja yang menganggur gitu, mengisi waktu daripada ke hal-hal yang negatif. Yang mending kita kumpul di sini berbagi cerita gitu. Betul sekali. Jadi memang begini Mang Yud. Kenapa tuh? Oh ya. Untuk mengisi acara podcast kita di malam hari ini, emang kita kedatangan siapa sih? Nah, untuk malam ini tuh spesial banget gitu kan, karena bertemakan horor, otomatis yang tadi dibilang harus dari narasumber pelakunya lah istilahnya. Kalau pelakunya, biar ceritanya Ya, dapet, rinciannya dapet, kita juga mendengarkannya tuh bener-bener wah gimana gitu. Jadi betul. biar lebih terbawa situasi atau sama kondisi juga. Malam ini ada siapa aja nih Ya, Bang bintang tamunya? kebetulan malam ini kita kedatangan salah seorang tokoh supranatural ya dari Gunung Kidul ya. Waduh, Namanya dapat banget dong kalau kayak gitu. Kalau tokoh loh, dibilangnya tokoh gitu ya. Yang berpengalaman tokoh. banget berarti kalau tokoh. Ya, kebetulan dia ini katanya sih ya, menurut info yang saya dapat dari Wikipedia ya, dia ini sudah melanglang buana di dunia persetanan lah gitu ya. Oh Entah dia ini. ada bagian dari persetanan itu atau cuman pernah mengalami doang gitu ya. Tapi sih biasanya kalau Terus dikutip dari kata tokoh, biasanya udah melanglang ya buana tuh di dunia persetanan. parah, Iya parah biasanya sih. parah. Terus
Yang satu lagi, Mm-mm. yang satu lagi ini salah satu alumni jebolan inilah, apa namanya, Mistis Idol lah. Wih, sampai Karena ada dia nih idolnya banyak ya. sekali cerita horornya gitu. Ada pokoknya. Oh, bukan lagi. Mm-mm. Hmm. Coba mungkin Mang Yuda bisa mempresent mereka berdua, tolong disambut dengan air keras ya, atau dengan anggur merah gitu, biar rada santai ceritanya. Aduh, iya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi gitu kan untuk mempersingkat waktu. So, please welcome Bapak Ustadz Azam dan Bung Sandi. Tepuk kaki semuanya. Oke. Oke. Assalamualaikum Tuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Tapi kayaknya kurang semangat nih Bang. Tadi pas present gitu, pas dijawabnya tuh bilang salamnya tuh kayak gimana gitu. Mungkin bisa diulang biar lebih semangat lagi. Gini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan lebih enak. Biar rada melek nih Mang Yud nih. Gimana tuh? Pastiin dulu. Untuk nomor 4, coba nomor 4, apa namanya, Ki Azam. Ya, dan Halo. saya di sini. Anjir, Coba. panggil Ki dong. Oke. Kan Bapak kan. Kita sebenarnya belajar dari pengalaman gitu Pak, yang udah. Takutnya pas ditanya malah tidur gitu loh, pas saking enaknya gitu. Aman ya. Oke. Oke. Untuk Mr. Sandi, coba suaranya. Aman. Jangan lemes gitu dong, Nitrak. Aman gitu. Coba. Mr. Sandi. Enggak, soalnya cerita yang kali ini mau gue bawain kayaknya agak berat dikit deh ya. Oh. Soalnya masih ini apa? Masih ada gitu loh orang yang suka nanyain itu. Nantilah diceritain. Oh, gitu. Oke. Masih diikutin ya. Oke. Wah, seru nih Bang kayaknya malam ini nih. Mana di saya mati listrik lagi, aduh gelap-gelapan. Oke ya. Abaikan mati listriknya ya, kita fokus langsung balik lagi ke podcast ya. Aduh. Ya. Coba deh ya, Bang Yuda. Gimana Bang? Coba, Saudara Ki Azam, halo. Ya, Bang. Ya, Gimana? bisa langsung sedikit diceritakan bagaimana Ki Azam mengalami hal-hal yang berbau mistis atau supranatural kepada ceritain aja kami nih, ya. semua. Boleh. Jadi lebih tepatnya di tahun 2021 ya. 2021 ini kejadiannya di kampung. Nah, saya berangkat dari rumah itu jam 4 asar ke tempat bibi saya. Ya jaraknya hampir 1 jam lebih lah. Saya Ini berangkat di asar daerah mana ya? di kalau kecamatannya Lui Damar ya, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten loh. Oke. Ya. Saya ke tempat bibi saya jam 4 asar ya. Nah, saya main-main, nongkrong gitu ya kan. Abis itu jam 11, setengah 12 saya memutuskan buat pulang kan, karena udah larut malam juga gitu ya kan. Terus perjalanan jauh lagi. Singkat cerita di awalnya aman-aman aja nih. Aman-aman aja ya. Terus pas di tanjakan Kalangherit. Nama tanjakannya Kalangherit ya. Pas turun itu hawanya udah beda banget tuh. Hawanya udah anyep gitu ya kan, terus merinding gitu. Nah, pas turun
posisi tanjakan ini jadi gua arah pulang berarti jadi turun ya. Posisi turunan ini. Posisi turunan ini turun, terus pas di bawah itu belok nanjak lagi. Oke. Nah, pas gua turun itu udah hawanya beda banget gitu. Nah, pas agak belok dikit ya. Ini di abis turun kan ada tanjakan, terus di pinggir-pinggirannya itu ada pohon-pohon bambu gitu ya kan. Oh, Itu kan lampu motor pas banget tuh. Kalau pas belokan berarti pas banget nyorot ke situ gitu. Ya. Bukan pengen banget majuin motor ke situ gitu kan. Itu pas lampu motor ke situ ada sosok Mbak Kun. Dia nggak ngomong ya, dia nggak merintih, dia nggak apa-apa, tapi dia diem aja gitu. Dia diem. Cuma posisinya nggak apa ya, kayak nggak bisa disentuh gitu, kayak transparan gitu. Jadi bukan benda padat gitu. oh. Bentuknya gitu nggak padat gitu. Pas kesorot itu gua kaget dong. Nah pas gua kaget, gua sambil bawa motor tuh, gua langsung balikin spion ke bawah. Gua Iya, balikin spion ke bawah ya, soalnya pikiran gua kayak gini, gua takutnya ada di belakang kelihatan sama spion. Iya. Kan? Nah, ingat cerita pas terus gua ngelewatin kampung udah rame, gua istirahat dulu di situ, nenangin diri gitu kan. Setengah jam gue istirahat di situ, gue lanjut pulang lagi, nggak ada apa-apa tuh bang. Nah pas bukan pertengahan sih, dikit lagi mau datang gitu. Ini kejadiannya sekitar jam berapaan, Ki Azam? Ini kejadian kalau yang tadi ya itu jam 11:30 malam. Pas pertengahan malam dong itu. Bulan puasa, saya masih ingat ya, bulan puasa. Oh. Malam Jumat jam 11:30 malam, pas banget. Iya. Ya kan? Dari tetangga kampung saya ke kampung saya kan jaraknya 700 meter nih. Iya. Lumayan juga ya. Terus. Saya belum nyampe ke rumah, motor saya tiba-tiba mati. Motor tiba-tiba mati, di starter nggak bisa, diselang nggak bisa. Nah, berhubung udah terlanjur gitu ya kan, bentar lagi juga nyampe. Saya maksain buat pulang. Di situ Dorong? Enggak didorong. Motor saya taruh di tengah jalan, nggak di pinggir ya. Saya taruh di tengah jalan. Langsung ditinggal aja gitu ya? Langsung ditinggal aja. Posisi malam pak. Posisi malam saya habis ngelihat yang kayak gituan ya kan. Nah, saya nggak bawa senter, nggak bawa HP. Yang saya bawa cuma korek. Jadi sepanjang jalan itu saya cuma pakai korek doang gitu. Buat penerangannya itu cuma pakai korek ya? Dan posisinya abis hujan. Jadi maghribnya hujan, terus malamnya itu terang banget bulan gitu. Terus. Tapi nggak cukup buat buat nerangin jalan gitu ya? Buat jalan gitu kan? Nggak cukup buat nerangin jalan gitu. Terus. Saya pakai korek kan, pakai korek. Awalnya aman-aman aja bang. Nah, ada satu tanjakan, tiba-tiba bulu punduk saya merinding nih. Terus kayak ngerasa ada yang ngikutin gitu ya kan, ada yang ngikutin dari belakang gitu. Pas nengok nggak ada nih. Saya coba nggak mau bikin imajinasi yang enggak gitu ya kan tadinya. Nah, saya coba buat nguatin diri aja. Pas saya balik badan nih, pas saya balik badan kan,
nengok ke kanan, saya balik badan. Tapi pas nengok kiri itu patikan korek nyala, terus nyala itu kelihatan banget bang. Anjing. Kalau sosoknya ini pocong ya, sosoknya Anjing. pocong itu Aduh. merinding gua bang, merinding gua. Itu depan mata banget tuh. Terus. Ini enak banget. Sumpah baunya itu nusuk banget di hidung gitu. Aduh. Itu pak ya, mukanya udah hancur. Sisaan daging tuh, Najis terus. tulang, sisa-sisaan daging, terus kayak ada belatung-belatung kayak gitu ya. Matanya putih pak. Terus. Abis ngeliat itu pak, saya langsung pingsan di situ, langsung nggak sadar. Posisi masih malam nih, saya nggak sadar tuh. Dan nggak tahu berapa lama saya pingsan tuh ya, nggak tahu berapa lama, tapi masih posisi malam. Untungnya ada abang saya gitu datang, terus bangunin saya masih belum gimana ya, masih nggak dengan kesadaran penuh gitu. Ya Zam, Iya. itu apa namanya, secara postur tubuh si pocong itu setinggi apa? Tingginya agak tinggian dari saya, cuma nggak terlalu tinggi gitu. Terus kainnya itu lusuh atau gimana? Soalnya gue belum pernah sih gue ngeliat yang begituan ya. Gimana ya? Tahu nggak sih bang, kayak kain putih terus dicampur-campur sama tanah yang basah gitu. Berarti kurang lebih tuh kayak yang sering kita lihat di TV gitu ya. Nggak tahu ya, tapi ya, terus lu mau ngomong apa tadi? Iya, nggak tahu ya, tapi yang gue lihat emang kayak gitu. Tapi bola matanya ini cuma yang putihnya doang ya, nggak ada yang hitamnya. Enggak, itu yang lu lihat secara tampilan muka itu selain muka dipenuhin sama daging-daging yang terkelupas itu, terus nggak ada kulitnya kan kata lu ya. Terus posisi bola mata cuman putihnya doang. Itu dia tuh mulutnya kayak mangap gitu kah atau nggak ada mulutnya? Gimana ya? Najis. Jadi dia nggak mangap ya, biasa aja gitu. Kayak orang lagi diem aja gitu ya, mulutnya ketutup gitu. Kayak orang lagi diem, tapi yang serem itu kayak matanya semua putih, tapi kayak ngeliatin gitu. Iya. Kayak lagi melototin dari deket, gimana sih? Iya. Oh, oke. Terus gini mas, apa? Saya abis pingsan itu dibangunin sama bang saya ya, soalnya dijemput juga ya, udah malam. Dibangunin, saya nggak sadar, masih setengah sadar gitu ya kan. Terus badan juga gemeteran gitu ya kan. Dibawa ke rumah, itu saya digendong. Itu posisinya pas pingsan itu masih jauh kah dari rumah gitu? Kalau dibilang jauh sih enggak pak, hampir jarak 500 meter dari rumah. Lumayan dekat ya sebenarnya ya, udah tinggal dekat lagi. Lumayan dekat. Cuma kan posisi mau ke rumah saya itu jalannya masih jalan batu, terus masih hutan gitu. Tapi kalau yang Ki Azam tahu, itu sekitar perumahan Ki Azam itu emang ada cerita-cerita mistis lain gak sih, kayak urban legend lain, sampai akhirnya si pocong itu emang banyak orang ditampakin apa cuman Aki doang nih? Kalau tanjakan itu sering pak, ada gitu ya kan, yang lewat malam itu emang
sering banyak yang entah itu dengar suaranya. Kadang ada cerita nih, ada yang nyeritain katanya pernah ditanya gitu, pas tanjakan itu ada yang ditanya kemana gitu, itu suaranya Apa? kecil begitu. Ditanya Apa? gimana? Kemana gitu, kemana gitu. Najis. Oh, kalau ada orang lewat tuh kadang ada yang nanyain kayak gitu ya. Ditanya mau kemana Iya. gitu. Tapi Oh. pakai suara yang kecil gitu, tau gak sih? Iya. Oh jadi emang di Itu Pak, di daerah di tempat itu emang bisa dibilang angker lah ya. bisa dibilang angker. Pernah Bahkan ada sampai sekarang juga. aneh gak? Peristiwa aneh kayak gimana nih? Kayak Enggak. gini maksudnya, sempat ada warga yang dulunya dihakimin kah, atau cerita rakyat apa di situ gitu? Setahu saya nggak ada Pak, Iya. setahu saya nggak ada ya sih. Jadi memang pure Dari itu biasa di situ udah ada gitu ya dari dulunya gitu, tanpa ada cerita. Kayak kalau di film dulu kan kayak Si Manis Jembatan Ancol, nah itu kan ada Ya, cerita awalnya gitu sampai angker. Kayak kalau ini enggak ya? nggak ada cerita rakyat yang katanya dulu gini-gini, nggak ada. Oh. Oke. Dan yang diliatin si pocong si muka hancur ini cuman Aki Azam doang nih. Saya kurang begitu nanya-nanya ya sama orang lain juga gitu kan. Tapi setahu saya yang diliatin sepanjang ini saya sama ada nih tetangga kampung saya. Dengan wujud yang sama. Iya. Amit-amit. Berarti bukan hanya sekali dua kali kalau kayak gitu ya, nampakin wujudnya kayak gitu tuh. Sering, bahkan sampai sekarang nih kadang motor mati pas tanjakan, terus ada orang ngobrol di pas di atas gitu, ada orang ngobrol gitu, pas disamperin nggak ada, masih sering sampai sekarang. Gue lebih menyoroti soal suara orang kayak orang ngobrol gitu. Kadang-kadang gue juga kalau lewat tempat-tempat yang gelap itu ada loh kayak begitu loh. Gue juga heran. Itu antara orang beneran atau jin itu kan nggak tahu juga sih. Ya mungkin sama halnya kayak kalau misalkan kayak tadi kan abang bilang di gunung tersebut pasar gitu kan, jadi otomatis kayak dengar orang yang kayak jualan. Mungkin halnya sama lah kayak gitu ya. Iya. Nah terus ada cerita lain lagi Mas Azam yang berkaitan dengan pocong tersebut? Kalau yang berkaitan dengan pocong tersebut atau kejadian yang beruntun nggak ada. Itu nggak ada sih. Jadi setelah saya sadar, udah ada tuh saya ceritain terus warga setempat nyoba gitu ya kan. Saya belum cerita nih saya sadarnya sama siapa gitu kan. Kebetulan abang saya bisa disebut salah satu tokoh, bukan tokoh sih, praktisi gitu. Praktisi spiritual. Saya dibasuhin muka saya, habis itu saya sadar. Nah, habis itu abang saya ngapain dah tuh di tanjakan itu nggak tahu dah. Tapi setelah kejadian kan pertama itu kampung yang lihat ya. Yang kedua saya, habis itu habis saya tuh terakhir. Soalnya abang saya langsung ke tempat itu, nggak tahu ngapain. Habis itu paling cuma kayak ada suara. Aki, itu tolong mic-nya jangan diinjek. Mic-nya jangan diinjek. Kabelnya. Iya. Nah, oke. Oh, masih ada Ki. Masih ada Ki. Nah, oke, aman Ki. Aki kesetrum nggak? Aman kan Ki? Aman. Emang kita sebenarnya tujuan undang Aki ke sini penyetrum Aki juga sih. Aduh. Berarti bener Bang, kita nggak salah mengundang orang gitu buat di acara ini. Karena selama ini yang bener-bener kerasa banget tuh kita bisa ngebayangin gitu loh Bang. Begitu nyalain korek itu langsung ada di depan kita. Dan suatu hal yang wajar kalau sampai pingsan gitu kan.
dengan Iya. ya Allah, gak kebayang bang aku mukanya sampai sempet ngelihat gitu bentuk mukanya kayak gini. Wah, dan kebayang sih kalau itu jangankan langsung real gitu bang. Masalahnya kayak gini ya. Gimana? Masalahnya kayak gini, gimana kita nggak ngelihat gitu. Itu pas banget. Jadi pas korek nyala, pas ngelihat gitu. Iya, di depan banget Pas itu banget kan. di depan gitu. Mungkin kalau yang orang lain Najis ketika nempel di jendela kelihatan kayak gitu mungkin masih dibilang sebenarnya nggak ada untungnya gitu kan, sama aja. Cuman kalau secara langsung real kayak gitu, astagfirullah, nggak. Jangan sampai ya bang ya. Iya. Ini kan Bapak Yuda kan lagi di luar ya. Weh, apaan tuh? Kaget gua. Aduh. Oke, Iya, Ustaz. Bapak Yuda. Kenapa bang? Itu sebagian cerita horor ya dari Ki Azam ya. Iya, Yang lumayan bikin gua mual sama merinding sih itu. Lebih beneran. mualnya itu ke fisik pocong ya itulah. Iya. Dan Nah, pas dibilang kulit yang lupas ada belatunya, merinding aku bang, sumpah. najis lah pokoknya lah. Iya. Najis. Semoga dijauhkan kita ya. Karena kita juga amin. Terus kita juga kedatangan bintang tamu yang lain emang Yuda nih. Oh iya, dari Bang Sandi ya. Dari tadi kayaknya udah gatel nih mulutnya mau cerita gitu kan. Coba disuruh masuk dulu Bang Yuda. Bang Sandi, you can listen to me. Wow. Oh, Nggak ngerti. Sanda. biar gak terlalu Jangan tegang pakai sih bahasa sebenarnya. Indo, Pak. Biar gak terlalu tegang aja sih sebenarnya ini gitu kan. Masalahnya masih mati lampu ini. Aduh, tolong PLN ini. Aduh. Ya. Sebenarnya saya gak mau cerita tapi Tapi apa Ya. tuh Bang Sandi? ya sebenarnya gua gak mau cerita sih, tapi ya gak ada lagi cerita, ya gua paksa cerita lah ya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Semoga gak terjadi apa-apa ya. Amin. Kalau Anda nggak Amin. bercerita Amin. ngapain Anda duduk di situ? Iya. Anda harus punya cerita. Iya. Ya. Dan kayaknya lebih serem ini Langsung Bang. aja boleh. nih. Iya dong. Udah gak sabar Udah juga gak nih kayaknya sabar. pendengar nih yang pengen dengerin lagi nih Bang Sandi punya cerita horor apa lagi gitu kan. Ini mic-nya wangi banget ya Bapak, baru ya. Oh iya dong, mic-nya spesial itu. Ini Ya. yang injak mic siapa ya? Oh udah selesai udah. Oke, aman. Barusan Oh. tim kreatif udah bilangin katanya dipegang dulu mic-nya biar gak keinjek. Oke, Bentar. lanjut Bang Sandi. Kita Gimana? lanjut aja ya. Mm-mm. Ya, pada tahun 2024 di bulan Februari ya. Oh masih Waktu itu baru nggak dong. tahulah hari apa. Baru. Hmm. Gua 4 mobil beriringan ke daerah Samarinda. Nah, Mm-mm. di tengah-tengah perjalanan ada kecelakaan tuh bus, dan semua yang di bus itu meninggal, dan ada orang yang duduk di atas bus itu hancur bang, terpisah semua dari tangan, kaki, dan semuanya lah udah ini. Dan berhubung di situ jauh dari Kapolsek sama rumah sakit ya, Mm-mm. dan terpaksa lah di situ gak ada yang mau ngambilin, dan gua ambil satu-satu dimasukin sama kresek ya, itu sama Hah? temen gua. Organ Berdua. tubuhnya tuh. Organ tubuhnya itu Posisi korban jam berapa? siang, masih siang bang, masih siang. Oh oke. Korbannya ada 11 orang, yang satu hancur ke lindas trailer yang duduk di atas busnya itu. Nah, gua ambil tuh semua organ-organnya, dari kaki, tangan. Kalau kepala masih nyatu sih sama badan. Kebetulan mobil gua kosong kan. Gua itu bawa 4 orang kalau gak salah. 4 orang masuk di mobil, dan tibalah gua di rumah sakit kan. Nah, ke hari besoknya gua pulang kan tuh bawa muatan di malam Senin kalau gak salah.
Tepat di kejadian di Gunung Mayat itu jam 1 malam. Ketika pas Gunung Mayat itu, gua kaget dong. Si teteh langsung ini kayak kesurupan gitu. Gua langsung rem ngedadak dan gua beriringan sama 4 mobil. Yang 4 mobil itu nubruk mobil gua semua tuh. Karena kalau muatan kan nggak bisa ngerem dadak ya. Iya. Di Terus situ kesurupan dan kesurupannya itu nanyain telinga gua kemana kayak gitu. oh, mungkin itu yang masuk yang tadi organnya dikumpulin kali ya. Dia ngasih tahu gitu telinganya nggak kemana gitu ya. Dan awalnya aku nggak percaya kan, kira bercanda gitu, soalnya nggak kelihatan banget kesurupannya. Karena dan nggak mungkin juga kan, dalam Islam itu nggak mungkin juga roh yang udah mati itu gentayangan gitu kan. Iya. Tapi setelah itu tiba-tiba dia keluar kayak busa gitu dari mulutnya. Nah dari situ udah panik. Oh, Ya. terus Dari situ terus lah kita cari-cari ini apa, buat bahan buat ngeganjel ini gigi. Karena kesurupan itu pasti lidah. Kalau Itu posisi dari berapa orang situ- yang kesurupan, Pak? satu orang wanita. Oh, terus? Dari situ nggak lama sadar, kita pulanglah ke rumah. Udah sampailah besoknya, di malam besoknya itu jadi lagi di rumah bang. Tiba-tiba lari ke kamar. Terus Tiba-tiba lari ke kamar gua, si teteh lari ke kamar gua sambil pokoknya rambutnya udah di depan semua. Najis. Jam berapa itu, Pak? Iya, jam 12 ngebangunin gua. Nanyain telinga. Masih dengan pertanyaan yang sama ya? Iya. Dan dari situ matanya itu udah agak kelihatan bang, nggak kelihatan hitam-hitamnya, udah putih semua. Idih. Gua ditendang-tendang kan, dibangunin nanyain telinga. Sedangkan gue gak tahu itu telinganya ada di mana kan. Nah pas dia mau sadar itu, kalau udah hilang ini tiba-tiba bau bunga bang. Iya. Bau bunga, langsung sadar. Udah sadar itu tiba-tiba ada yang nangis di belakang rumah. Dan pas dicek itu semakin jauh bang suaranya. Ini kondisi yang denger lu doang apa ada yang denger juga? Semuanya dengar. Oh, oke. Berapa orang waktu itu kejadiannya? Di rumah itu ada berapa orang? Ada 6 orang. 6-6-nya dengar tuh ya? Iya, 6 orangnya dengar. Dan ketika kita samperin itu, suara itu semakin jauh bang, bukan semakin dekat. Makin disamperin makin gak ada ya, makin ngejauh. Iya, disamperin itu makin ngejauh. Terus? Dan ketika udah ada suara itu, barulah si teteh itu pingsan lagi dan jadi lagi kesurupan lagi. Iya, kesurupan lagi, nanyain lagi kuping. Iya. Itu Bapak Yuda, ada suara debagindas di belakang Anda. Sorry. Oke, lanjut. Lanjut Bapak Sandi. Nah, nanyain lagi kuping kan ke gua. Nah, dari situ besoknya kita ke sana lagi lah sama Ustadz itu. Di situ kita nyari bang, nyari kuping di sana. Kita ketujuan ke sana cuma nyari kuping doang.
Oh, ke TKP kecelakaan itu. Iya, nyari kuping doang dan emang nggak ada. Entah itu Iya, iya. kemana gitu. Itu lu waktu ke TKP itu berapa orang dan posisinya jam berapa? Mau maghrib bang. Oh, berarti ke esok harinya. Iya, besok harinya maghrib itu kita ke sana sengaja bang sama Ustad. Terus. Dan di situ gua mau dijadiin bahan mediumisasi ya. Ah, iya. Di situ Mediasi. Bukan iya mediumisasi. mediasi. Iya. Iya. Sorry. Terus. Mau dijadiin bahan mediasi Hmm. tetap gak bisa. Gak tahu kenapa ke gua gitu. Oh. Kenapa harus lu orangnya? Nggak tahu. Gua yang dipilih. Oh. Udah berapa percobaan nggak masuk dan akhirnya si teteh lagi yang ini di rumah lagi dia posisi. Oh, berarti balik lagi ke rumah nih setelah pencarian gak ketemu tuh kuping. Iya Balik lagi ke nelpon. rumah. Iya nelpon. Terus pas jam Iya. Terus dia ngomong gini, ngapain kau jauh-jauh ke sana? Gua ada di sini, gak kemana-mana. Sebelum kuping gua Astagfirullahaladzim. itu sampai sekarang. Hah? Sampai sekarang Sampai itu sekarang masih ngikut gitu, nanyain. Iya masih. Makanya gua agak ini cerita ini agak berat gitu. Takutnya lu ada di sekitar lu tuh ya, si makhluk itu yang ngedenger kali ya. Iya, gua takutnya begitu. Terus. Enggak, 2 minggu. Nah terakhir jadinya itu dari situ udah lama gak jadi dan terakhir jadi lagi itu 2 minggu ke belakang bang. 2 minggu yang lalu. Dengan kejadian yang sama. Dengan kejadian yang sama, dia nanyain kuping sama gua karena waktu itu gua yang ngambilin organ itu. Makanya lo yang diincer. Iya. Oh. Dan dia gak bisa masuk, katanya mau gak bisa masuk ke gua gitu. Jadi nyari yang lemah aja gitu. Terus pengobatan supernatural apa yang udah dilakuin sama pihak keluarga gitu? Iya, udah dilakuin, ada yang bilang ke orang Dayak kan, udah dicoba semua itu masih bisa ini, belum bisa keluar. Dan sekarang rutinan sih bang, tiap hari Senin dia berobat jalan lagi. Tapi secara kejiwaan akhirnya si teteh itu gimana? Dia normal aja apa kayak orang bingung? Normal aja bang, tapi kalau sudah kejadian itu satu harinya itu kayak orang bingung, tapi berjalannya hari itu lagi normal lagi, setelah jadi itu kayak orang bingung lagi gitu. Itu total emang ada berapa orang korban jiwanya pada waktu kecelakaan? 11 orang. Dan yang hancur itu cuma 1 orang yang duduk di atas bus. Oh, yang lainnya utuh. Itu yang hancur itu cowok apa cewek? Cowok. Tapi itu pernah ini nggak? Tadi kan dibilangnya buat mediasi gitu kan ke TKP lagi. Yang si teteh itu pernah dibawa nggak buat dijadikan mediasi? Nggak mau bang, soalnya dia nggak mau kayak gituan gitu, tetap menolak, dibawa juga buat sembuh juga. Maksudnya kan kalau tadi kalau Bang Sandi yang mau dijadikan buat mediasi kan nggak mau tuh, nggak masuk gitu. Kirain si tetehnya langsung yang dibawa ke sana gitu kan, maksudnya biar apa ya, dia kan bisa dibilang maunya ke raga yang ini gitu, tapi tetap nggak mau ya. Nah iya, tetap nggak mau, dan mungkin kedepannya pasti kesana sih kata gue mah.
Cuman sekarang dia masih untuk berobat jalan gitu. Buat nyetabilin juga kayaknya si tetehnya biar stabil dulu kalaupun mau ke sana gitu ya. Iya. Gue tuh Dan orangnya gampang emang mualnya deh anjir. Terus. enggak gini lah. Yang nggak kuat mualnya itu pasti di loh Bang. Lu bayangin, gua ambil kakinya yang putus dari apa sih namanya ini selangkangan. Nah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pokoknya dari pinggang itu putus Bang. Pinggang. Gua masukin kresek itu kresek yang hitam putih itu loh. Itu muat Bang 3 kresek. Di diri lu Dan nggak ada entah gitu. ya gue juga gimana. Di diri lu nggak ada, lu di mimpiin apa gitu, apa di apa gitu. Enggak Bang, gue gak ada mimpi apa-apa, gak ada yang datang sama gue gimana gitu. Cuman ya itu si teteh setiap dia kesurupan nanyain kupingnya ke gue gitu. Dan yang gue takutin itu gue cerita ini takutnya dia ini lagi. Iya. Ada kekhawatiran dari lu kalau dia ada di sekitar lu saat ini gitu kan. Iya. Karena lu dipantau banget sama dia. Itu kan yang dan yang gue seselin itu Bang, apa? Kenapa gue nolongin gitu loh. Serba Padahal salah kan juga niat ya. gue baik. Iya, padahal niat gue baik karena di situ banyak orang, cuma video doang Bang. Nah, kalau dari kayak gitu terkadang ya Bang ya, untuk di zaman sekarang ketika ada orang kecelakaan, entah itu kecelakaan ringan atau berat, yang kadang lebih disesalkan itu banyak orang tapi mereka hanya sibuk dengan memvideo gitu demi sebuah popularitas gitu kan, mengangkat gue punya berita gini loh, dengan mengabaikan orang yang celakanya itu loh. Itu yang zaman sekarang disayangkan gitu loh. Dan di situ yang nolongin itu cuma 3 orang. Sedangkan yang meninggal itu 11 orang. Iya. Sungguh disayangkan kan. Mungkin berita-beritanya mungkin masih ada ya, kalau gak salah itu. Dan di situ juga gue kesorot. Iya. Dan di situ juga kalau gak salah gue kesorot tuh di kamera lagi ini pegang kaki. Ternyata apa sih nama daerahnya apa? Ini Kalimantan Timur, Kelai, jalur Gunung Mayat. Pengen sih, itu, Bang. pengen lihat beritanya gitu. Tapi pas denger organ yang kebagi-bagi, gak kuat aku nontonnya. pengen nonton. Dan yang ininya itu sebenarnya yang bikin ngilu itu kita ngebayangin diri kita jadi seperti itu gitu, lihat darah. Gue sumpah waktu itu gak enak makan banget. Dan kalau inget tuh nafsu makan gue hilang, sumpah. Iya pastilah. Iya pasti. Bapak Sandi punya cerita lain gak selain soal kecelakaan ini? Ada, cuman ini kayaknya waktunya. Nah itu dia yang saya mau pastikan. Kalau memang ada dan kira-kira lumayan menarik, nanti kita sambung aja Bapak Sandi ya. Iya. Narasumber kita salah satunya udah cepat-cepat pulang. Aduh udah gak kuat nih kayaknya nih, udah pergi duluan nih. Aduh. Ini antara dua kemungkinan sih Pak, antara pulang duluan atau memang ketiduran dan langsung hilang gitu.
Ke air dulu. Tadi dia izin ke Oh bisikin ke ya toilet. ke toilet Dulu dulu ya. katanya. Oh iya iya. Saking buru-burunya udah kebelet kayaknya tuh langsung langsung ini ya. Cuman bisa berbisik doang. Ada aja hal-hal yang bikin, aduh, Ki Azam. Dan kayaknya kalau dilanjut ke ceritanya udah semakin malam ini Bapak. Iya ini Ya, aduh. kita lanjut di apa namanya di episode berikutnya aja ya. Episode Mas Andi, berikutnya. ditahan aja ceritanya. Ditahan dulu ya. Aduh malam Oke, ini. Bang Yuda. Aduh. Waduh, Waduh, Ada ada Valentino Rossi lewat barusan katanya. Buru-buru deh. nanti kayaknya abis ini ada cerita baru lagi nih. Itu Bang yang kemarin suara motor kebut-kebutan tuh. Minggu depan udah jadi cerita ya. Iya bener. Oke. Ya, Bang Yuda. Gimana Bang? Gimana perasaan lo setelah dengerin dua narasumber kita malam ini nih? Sumpah Bang, perasaan aku tuh di sisi lain dikarenakan faktor listrik ini yang belum nyala dari tadi, otomatis saya gelap-gelapan, ditambah lagi ceritanya yang super horor banget. Saya Iya. beberapa kali merinding loh Pak, pengen loncat keluar tapi di luar lebih gelap gitu kan. Sumpah malam ini spesial banget horornya. Aduh, dari dua narasumber ini dan ikut merasakan gitu Pak. Udah mah diikutin terus-terusan. Udah gitu kayak nyalain korek. Saya jadi punya trauma sendiri buat malam ini. Buat nyalain rokok saya agak gimana gitu kan, posisi gelap gini. Dicoba dulu lah nyalain korek. Mungkin nanti aja kayaknya ngerokoknya ditunda dulu gitu ya. Lebih ke ini sih. Kalau gue pribadi tuh gue nggak tahu kenapa ya, gue karena mungkin lagi gak enak badan juga ya. Terus emang gue tuh kalau dengar hal yang berbau-bau fisik hancur itu gue langsung mual sih. Gue ngebayanginnya tuh langsung kayak relate aja gitu semuanya gitu. Aduh. Ya begitulah Pak Yuda ya. Spesial podcast banget kita pada malam hari ini nih. Bener-bener kita terbawa gitu loh pas sama suasananya, sama keadaannya. Tapi ya udah gak ngerti lagi sih. Bener-bener apa istilah bahasa kerennya, splitters apalah itu pokoknya, saking horornya spiritual gitu. Nah spiritual lah gitu, splitters ya gitulah kelas kayak gitu. Boleh dibawa pulang nggak Bapak? Mic-nya speechless gitu, gak bisa berkata-kata lagi buat malam boleh ini. dibawa pulang nggak? Oh boleh nanti dibungkus aja kalau udah selesai ya, boleh dibungkus itu. Spesial banget ini pokoknya buat Bung Sandi ya mic-nya. Oke, Bang Gofar, karena waktu semakin malam dan kebetulan udah lumayan lama juga nih kita ngobrol-ngobrol. Kayaknya cukup sampai di sini dulu buat podcast malam ini. Tapi sebelum diakhiri nih Mang Yuda. Gimana tuh? Sebelum diakhiri mau ada pemberitahuan nggak dari Mang Yuda? Ada dong. Infonya meskipun masih dengan info yang sama, infonya lebih ke mengingatkan, jangan lupa ditonton video podcast Baraya Orang Sunda di YouTube channelnya Baraya Orang Sunda ya guys ya, buat yang denger sekarang ataupun yang denger nanti di video YouTube-nya. Jangan lupa. Di hari apa aja Bang kita podcastnya? Kita tuh podcast jadwal rutinnya di malam Rabu, malam Jumat, dan malam Senin. Betul banget. Jam berapa? Jam berapa tuh? Jangan lupa tuh jamnya. Nah, kalau jamnya jam 9 malam ya. Jam 9 malam. Pantengin aja lah di official Baraya Orang Sunda. Betul banget. Itu. Dan sekali lagi nih ngucapin terima kasih banyak banget buat bintang tamu narasumbernya malam kali ini, buat Ki Azam dan Bang Sandi. Terima kasih banyak banget udah nyempetin waktunya, ngeluangin waktunya buat hadir ke acara podcast ini. Betul. Oke, Bang Yuda. Sekian dari kami. Saya Yuda Cilok dan rekan saya
Saya Gofar Mual-Mual. Mau undur diri dari podcast ini. Sampai ketemu lagi di Ya. podcast yang selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.